Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Levi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami." "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang itu menjadi percaya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, kita sudah masuk ke minggu ketiga di masa Advent ini. Minggu ketiga disebut sebagai Minggu Sukacita. Makanya Romo pakai kasula warnanya luar biasa, pink. Ini jarang-jarang, 1 tahun cuma 2 kali, dan salah satunya adalah minggu ini, karena gereja merayakan Minggu Sukacita. Jadi saya mau mengajak Anda sekalian untuk bersukacita, karena ini juga ajakan dari sabda Tuhan, bersukacitalah. Mengapa kita bersukacita? Kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Bersukacita karena dipanggil menjadi saksi terang. Saksi terang. Supaya kita bisa menjadi saksi terang itu seperti Yohanes Pembaptis, pertama, kita perlu menerima terang. Kedua, kita perlu membagikan terang. Ketiga, bersyukur atas transformasi terang. Pertama, menerima terang. Tuhan Yesus sudah memberikan terang kepada kita, terang kebenaran, dan terang ini sudah diberikan kepada semua orang. Tetapi sayangnya ada banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan karena belum menerima terang. Jadi bagaimana caranya supaya bisa menerima terang? Tentu supaya bisa menerima terang, kita perlu berelasi dengan sang terang, berhubungan dengan sang terang. Kalau nggak pernah berelasi, nggak pernah berhubungan, bagaimana bisa menerima terang tersebut? Oleh karena itu, kita harus punya waktu untuk Tuhan, punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk mohon bimbingan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan dalam hidup kita. Anda punya waktu gak? Yohanes Pembaptis sangat diberkati, sehingga dari dia masih ada di rahim mamanya Elizabeth, dia sudah mengalami Yesus.
sudah bersuka cita saat Bunda Maria mengunjungi mamanya. Lalu dikatakan bayi yang ada di rahim Elizabeth, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan. Jadi saat itu Yohanes Pembaptis sudah mengalami sukacita, berelasi, mengalami Yesus. Dan sungguh itulah yang akan kita alami dalam hidup kita kalau kita rajin berelasi dengan Tuhan Yesus. Karena kita akan hidup dalam terang Tuhan. Kalau orang hidupnya dalam terang beda gak? Beda. Gimana bedanya? Orang yang hidup dalam terang itu tahu mana yang baik buat dia, mana yang tidak baik buat dia. Sayangnya ada banyak orang itu hidupnya hanya dikemudikan oleh berbagai keinginannya. Aku ingin ini, aku ingin itu, keinginannya banyak. Tapi banyak dari keinginan kita itu tidak baik buat kita. Apalagi orang yang hidup dalam dosa, dikendalikan oleh kelekatan dosa. Kacau balau hidupnya. Tetapi kalau orang hidup dalam terang, dia tahu mana yang baik buat dia, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Punya kekuatan untuk menjalankan hidup. Perhatikan, orang-orang yang hidup dalam terang, ini hidupnya teratur. Hidupnya penuh damai. Hidupnya penuh kasih. Seperti Yohanes Pembaptis, sukacita. Makanya dia bisa selalu mengatakan, bertobatlah. Dia tahu posisi dia. Tapi Romo, Yohanes Pembaptis ini kan sangat diberkati. Dari dia masih bayi, dari dia masih ada di dalam rahim mamanya, dia sudah mengalami Tuhan. Kita gimana Romo? Ketemu Tuhan Yesus gimana caranya? Nah, Anda mau bertemu dengan Tuhan Yesus lewat sabdanya. Maka baca kitab suci, rajin berdoa, punya waktu buat Tuhan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia adalah anak dari Sakaria, seorang imam yang tahu mengenai sabda Allah. Makanya dia juga tahu kitab Yesaya dan janji akan Sang Mesias, Sang Penyelamat buat orang Israel. Belajar untuk membuka hati supaya terang Tuhan masuk dalam hati Anda dan hidup dalam hati Anda. Kalau sudah hidup dalam terang Tuhan, jangan sombong. Harus bersedia berbagi buat orang lain, ya. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Kalau Anda sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, sudah bisa punya hidup yang teratur, bersyukur kepada Tuhan dengan membagikannya pada orang lain. Kalau sombong, hati-hati, karena sombong adalah awal dari kehancuran. Dan kesombongan rohani ini yang paling berbahaya karena susah untuk dideteksi. Jadi kalau udah jadi terang, jangan punya tujuan untuk menarik banyak orang kepada aku supaya aku kelihatan hebat karena aku ini terang. Aku mau jadi bintang film. Salah ini, jangan jadi bintang film yang hanya menarik orang kepada diri sendiri. Tetapi menjadi bintang utara, the North Star. Yang saat dia bercahaya, dia memimpin banyak orang supaya bisa jalannya benar. Dan tentu untuk itu perlu kerendahan hati. Lagi-lagi belajar dari Yohanes Pembaptis. Orang yang sombong hidupnya jauh dari bahagia. Tapi orang yang rendah hati dipenuhi dengan sukacita. Karena dia dipenuhi dengan syukur, dia bisa punya banyak teman, dia bantu orang untuk datang kepada terang. Kenapa dikatakan dalam Injil ini bahwa ditegaskan Yohanes Pembaptis itu bukan sang terang. Dan dia mengatakan, aku bukan sang nabi, aku bukan Elia, aku bukan sang Mesias. Kenapa?
Anda tahu sebabnya? Karena Yohanes Pembaptis dengan hidup dalam terang, hidupnya luar biasa. Yohanes Pembaptis itu lebih terkenal dari Yesus di zamannya Yesus. Jadi kalau dia mau sombong, mau tarik banyak orang hanya pada diri dia sendiri, gampang sekali. Tapi dia tahu bahwa dia bukan sang terang. Dia hanya menjadi saksi dari terang tersebut. Jadi gak usah sombong. Kalau Anda sudah diberkati Tuhan, bisa hidup dengan baik, tolong jaga kerendahan hati. Karena kalau tidak, Anda akan dihancurkan oleh kesombongan Anda. Hati-hati, makanya harus berbagi. Dan sukacita selanjutnya adalah saat kita melihat bagaimana saat kita membagikan terang tersebut, udah hidup dalam terang dan membagikan terang, kita melihat bagaimana Allah mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mereka melihat kita, mengalami kita yang membagikan terang tersebut. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan bekerja lewat diri kita. Kita selalu bersyukur kalau mengalami guru yang luar biasa. Guru yang luar biasa itu bukan pinter ngomong saja. Guru yang luar biasa adalah guru yang mampu mentransformasi murid-muridnya. Karena apa? Karena pertama-tama dia sudah mengalami transformasi itu dalam dirinya. Anda mau gak suami Anda dekat sama Tuhan? Romo gimana ya caranya ya supaya anak-anak dekat sama Tuhan? Romo gimana ya caranya supaya istriku bertobat? Udah dibilangin tiap hari, bertobatlah. Udah dimarahin tiap hari, udah diceramahin tiap hari. Tapi masih begitu terus Romo. Jawabannya, mungkin karena Anda sendiri belum sungguh-sungguh bertobat. Mungkin Anda sendiri belum sungguh-sungguh mengalami transformasi dari Tuhan. Mungkin Anda banyak maunya. Mungkin Anda cuma tahu banyak, tetapi sombongnya luar biasa. Gimana suami mau bertobat? Kata kamu jadi Katolik itu baik. Tapi lihat diri kamu. Kamu tahu banyak firman Tuhan, tapi kerjanya tiap hari marah-marah melulu. Kamu udah ke gereja tiap hari, tapi tiap hari khawatir melulu. Kamu udah jadi pewarta, tapi sombongnya aduh, gak tahan. Gimana orang mau bertobat? Gimana suami yang paling dekat sama kita bisa bertobat? Gimana istri mau kita bawa sama Tuhan? Makanya guru yang luar biasa. Dan kita bersyukur kalau kita mengalami guru yang luar biasa. Itu adalah guru yang sungguh-sungguh menjadi saksi terang lewat perkataan dan hidupnya. Semoga kita juga bisa jadi seperti Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya coba cari contoh guru yang luar biasa. Dan saya ingat ada tokoh Santo, luar biasa. Santo ini sangat dekat dengan banyak sekali anak muda. Namanya Santo Don Bosco. Pernah dengar gak Santo Don Bosco? Romo-romo Don Bosco di Surabaya melayani di paroki Perak. Don Bosco ini ada ceritanya kenapa dia melayani banyak anak muda. Waktu dia masih romo muda, baru kehabisan 4 bulan, dia tugas di satu paroki di Turin. Waktu itu dia mau misa pagi-pagi pas tanggal 8 Desember tahun 1841. 8 Desember kan hari raya di dalam gereja ya. Dia baru mau misa. Waktu dia ada di sakristi, tiba-tiba dia dengar ribut-ribut di dalam gereja. Heran dia, kok pagi-pagi udah ada ribut-ribut, ada apa ini? Dia masuk ke dalam gereja, dia lihat ternyata sakristannya lagi kejar-kejar satu anak muda. Masih muda, kurang lebih umur 15-16 tahun. Namanya Bartolomeus Garelli, anak muda ini.
Anak mudanya itu bajunya kotor, copang-camping, tampangnya dekil, dikejar-kejar sama sakristannya. Don Bosco bilang, jangan kejar anak itu, dia teman saya. Kaget sakristannya. Dikejar-kejar itu karena anak ini masuk ke gereja sebetulnya bukan untuk doa, bukan untuk ikut misa, tetapi supaya nyaman aja. Karena kalau bulan Desember kan, dingin kan, musim dingin, di luar dingin sekali, dalam gereja hangat karena ada penghangatnya. Jadi sakristannya nggak rela, yang masuk dalam gereja ini harus berdoa, bukan untuk supaya enak aja, makanya mau diusir keluar. Tapi Don Bosco luar biasa, dia bilang dia teman saya. Sakristannya berhenti ngejar, terus anaknya dipanggil sini. Sama Don Bosco ditanya, nama kamu siapa? Ternyata belum kenal ya, nama kamu siapa? Bartolomeus. Kamu tinggal di mana? Orang tua kamu di mana? Dia bilang, saya sendiri. Oh, makanya sendiri, gak ada orang tua. Makanya kelihatan bajunya kotor, tampangnya dekil ya. Orang gak punya, gak mampu. Lalu Don Bosco tanya, kamu bisa melayani dalam gereja sebagai putra altar? Gak bisa, gak tahu. Puji Tuhan ya, kalau sekarang ada banyak putra altar di paroki RM, banyak sekali yang mau jadi romo, puji Tuhan ya. Anak ini gak bisa jadi putra altar. Oh, kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa. Don Bosco tanya, kamu bisa bersiul? Oh, bersiul saya bisa. Oh, artinya kamu bisa melakukan sesuatu. Don Bosco lalu mulai menggali dari anak ini apa yang dia bisa lakukan. Sehingga dia mulai merasa berharga. Dia disentuh oleh kebaikan dari Don Bosco. Dan kemudian karena peristiwa ini, Don Bosco mendedikasikan hidupnya buat bantu banyak anak muda. Dan sejak itu ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu anak muda, mungkin jutaan, yang sudah dibantu oleh Santo Don Bosco dan para romo-romo Don Bosco di seluruh dunia. Saat ini kelompok yang didirikan oleh Don Bosco ini udah ada romonya sampai belasan ribu. Mungkin mereka yang terbesar di dunia saat ini, kelompok Don Bosco. Karena inspirasi apa? Santo Don Bosco. Dia katakan kita harus selalu menggali apa yang baik yang setiap orang itu bisa lakukan. Kita harus mengasihi mereka. Dan mengasihi aja itu harus pastikan bahwa mereka yang kita kasih itu tahu bahwa kita mengasihi mereka. Mereka bisa merasakan bahwa kita mengasihi mereka. Sehingga dengan demikian mereka juga menerima terang dari Tuhan. Menerima kasih dari kita karena pertama-tama kita sudah menerima kasih itu dari Tuhan. Terang itu dari Tuhan. Semoga Anda sekalian di hari Minggu Sukacita ini mengalami sukacita dari Allah karena Allah memberikan kepada kita terang dan mau supaya kita membagikan terang itu dan melihat bagaimana terang itu mentransformasi orang lain dan saya. Selamat hari Minggu Sukacita. Amin.